Ada yang salah dengan bansos? Karena pemerintah kami mengerti bagaimana posisi rakyat kami, rakyat Indonesia ini. Mereka butuh bansos untuk hidup. Kamu tidak butuh bansos karena kamu hidup dengan serba kemewahan. Jangan berkuasa, Polri tidak masuk dalam ranah politik, Anda bisa menjamin itu? Anda pernah dengar ininya nggak? Oke. Enggak, saya tanya Anda. Enggak, saya tanya kejujuran Anda dong Bang. Sekarang begini ya, aku bilang sama kalian ya, aku bukan fitnah. Kalau memang betul-betul masyarakat cinta sama PDIP dan juga cinta kemarin itu sama Megawati, kenapa nggak bisa 2 periode? Deddy Sitorus jawab dulu ini. Kenapa nggak bisa 2 periode? Bapak SBY karena dicintai masyarakat 2 periode. Bapak Jokowi. Ya, teman-teman semuanya, selamat bergabung kembali. Bang Deddy Sitorus semakin gencar umbar narasi kesana kemari, membangun opini publik dengan bernarasi seolah yang paling terzolimi. Alih-alih introspeksi dan evaluasi, malah salahkan sana-sini. Kali ini kita akan menyimak kekesalan seorang ibu yang mungkin mewakili masyarakat Jawa Tengah yang kini disebut kandang bansos oleh Bang Deddy Sitorus. Juga ada sebuah momen Bang Deddy Sitorus gelagapan saat ditanya host perihal Polri di sebuah acara politik. Tak hanya itu, Opung Parbelak juga sampaikan pendapat pribadinya yang menurut saya ini cukup menguliti habis Partai Merah satu ini. Nah, seperti apakah isi videonya? Mari kita simak. Saya tampang bansos. Memang yang betul, saya memang tampang bansos. Memang kenapa? Iri, marah. Kamu tampang apa? Tampang korupsi, koruptor. Merasa hidup enak. Kami hampir nyaris 70% rakyat di Indonesia ini hidup dari bansos. Ada yang salah dengan bansos? Karena pemerintah kami mengerti bagaimana posisi rakyat kami, rakyat Indonesia ini. Mereka butuh bansos untuk hidup. Kamu tidak butuh bansos karena kamu hidup dengan serba kemewahan. Serba ada. Kami hidup serba tak ada. Nah, itu yang sedang dibenahi oleh pemerintah, bagaimana kekayaan ini bisa dinikmati oleh semua rakyat. Karena kami kurang dapat menikmati hasil kekayaan alam Indonesia ini, makanya kami menerima bansos. Apa yang salah dengan bansos itu? Ngomong asal bicara aja kalian. Yang perlu kamu hujat itu koruptor Indonesia yang mengambil harta kekayaan Indonesia, itu yang perlu kamu komen. Kalau kami kelas bawah ini nggak perlu kamu komen. Banyak ngomong kamu ini, ya kan Ralia? Iya. Katakan Ralia. Nah, jangan begitu. Tiap-tiap kami memberikan statement ini berarti kami rakyat bawah ini ingin pemerintah lebih maju, Indonesia ini lebih maju. Bagaimana? Itu masalahnya, kita butuh duit, betul, semua manusia butuh duit. Semua manusia butuh duit, orang kaya juga butuh duit, orang miskin juga butuh duit. Jadi jangan banyak bicara lah. Mbak pandai lah bikin komen. Oke? Polri sudah masuk ke ranah yang seharusnya dia jaga. Tidak. Kita berharap Polri menegakkan hukum dan undang-undang. Baik, kalau mereka sudah melangkahi itu, lalu kita mau berharap sama siapa? Oke, jadi ketika PDI Perjuangan berkuasa, Polri tidak masuk dalam ranah politik, Anda bisa menjamin itu? Anda pernah dengar ininya nggak? Oke. Enggak, saya tanya Anda. Enggak, saya tanya kejujuran Anda dong Bang Deddy. Loh, saya tanya Anda pernah mendengar nggak berita seperti ini selama 9 tahun kami bersama pemerintahan Jokowi? Karena kan pada saat itu hubungan saya PDI tanya Perjuangan dong. dengan Jokowi masih baik-baik Kamu kan aja. wartawan, pasti tahu dong. Ya. Banyak informasi yang mengatakan kedekatan PDI Perjuangan dengan Polri. Loh, kalau dekat ya pasti dekat. Ya. Pasti sangat dekat dengan Polri. Nggak mungkin nggak sebagai partai dalam pemerintahan. Jadi pada saat PDI Perjuangan dekat dengan Polri tidak ada intervensi pada politik zaman SBY pun kita dekat dengan Polri, Nana. Tanya Pak Ugroseno itu. Baik. Tidak pernah kita bermasalah dan kita tidak bermasalah dengan institusi. Ini masalah dengan kelakuan orang per orang, tapi bersifat komando menurut kami. Yang disalahkan Listio Sigit. Deddy Sitorus, yang kau salahkan itu Adian Apitupulu. Ketua pemenangkan kalian itu Adian Apitupulu atau Listio Sigit? Nggak usah banyak cerita dong. Kalau sudah, ini sekarang logikanya begini.
Kalau Listio Sigit berarti kalian bilang ada mobilisasi besar-besaran. Listio Sigit itu kepala Kepolisian Republik Indonesia. Berarti ada mobilisasi besar-besaran di seluruh provinsi di Indonesia. Kan begitu. Nah, kenapa di Jakarta kalian bisa menang? Nah, kenapa kalian bisa di Bali menang? Bahkan di Bali dari 8 kabupaten itu 7 ada 6 bupati yang menang. Dan ada beberapa daerah-daerah lainnya di mana PDIP mencalonkan diri di kabupaten juga menang. Ya, kan begitu. Nggak logika gitu loh. Kalau sudah Bapak Kapolri contohnya memobilisasi, berarti nyampe dia itu ke Kapolda, nyampe juga ke Kapolres, nyampe juga ke Kapolsek. Kan begitu. Nah, sekarang kenapa nggak merata kalian itu dibasmi di mana-mana? Kecuali kalau misalnya tidak ada satu daerah pun di Indonesia ini kalian menang, baru cocok kalian ngomong begitu. Kan begitu. Ini kau ngaku sendiri kau. Kita menang di 16 provinsi. Iya kan? Jadi itu artinya apa? Kalian bisa menang oleh karena ada pengamanan dari Bapak Kepolisian. Jangan kambing hitamkan kepolisian lah. Udahlah, pengalaman Pilpres kemarin itu jangan dibawa lagi sekarang. Kalau begitu terus kalian 2029 nggak akan ada lagi PDIP. Terus terang aja aku bilang, coba kita lihat dulu sejarahnya. Mulai dari tahun 97 atau 98 ya. Pemenang pertama itu PDIP. Oke, 2004 ya. 2004 itu ternyata PDIP nggak menang. 2004 itu PDIP langsung tenggelam. Karena apa? Karena rakyat sudah melihat, karena rakyat sudah merasakan kekecewaan. Oleh karena 2 tahun pemerintahannya Megawati, 2 tahun juga masyarakat tidak menikmati kepuasan dan tidak menerima faedah. Ada lapung faedah pun Indosat dijual. Laku keras. Sekarang begini, ya kan, kalau memang betul, sekarang begini ya, aku bilang sama kalian ya, aku bukan fitnah. Kalau memang betul-betul masyarakat cinta sama PDIP dan juga cinta kemarin itu sama Megawati, kenapa nggak bisa 2 periode? Deddy Sitorus jawab dulu ini. Kenapa nggak bisa 2 periode? Bapak SBY karena dicintai masyarakat 2 periode. Bapak Joko Widodo karena dicintai rakyat 2 periode. Mana tahu nanti Bapak Prabowo juga sangat dicintai rakyat juga 2 periode. Nah, kalian enggak. Kalian menang cuma di tahun 98. 97 ya, lupa aku. 2004 tenggelam. Ya, udah ku baca datanya semua sama aku. Karena apa? 2004 itu juara pertama Golkar, juara kedua PKB, juara pertama Golkar, juara 2 PDIP, juara ketiga PKB. Kan begitu. Setelah itu 2009 ya, 2009 pemenangnya siapa? Pemenangnya Demokrat. Ya, Demokrat pemenang pertama, pemenang kedua Golkar, pemenang ketiga kalian. Perhatikan ini. Tahun 97 awal reformasi, ya, PDIP itu juara 1. 2004 juara 2. 2009 ngeheng. juara 3. Kan begitu. Nah, sekarang ada sosok Bapak Joko Widodo. Makanya kalian 2014 naik lagi menjadi ranking 1. Kan begitu, ranking 1 PDIP, yang kedua Golkar, yang ketiga Gerindra. 2019 begitu juga, yang pertama PDIP, yang kedua Golkar, yang ketiga Gerindra. 2024 begitu juga, yang pertama PDIP, yang kedua Golkar, yang ketiga Gerindra. Kan begitu. Ya udah, apa lagi coba? Masalahnya begini Ibu, ya kan? Sekarang Ibu itu tidak boleh mempersalahkan yang sana. Karena Bapak Prabowo pun juga kemarin kalah waktu berpasangan sama Ibu, nggak mempersalahkan siapa-siapa tuh.
Bapak Prabowo juga kalah 2 kali sama Bapak Joko Widodo, nggak mempersalahkan siapa-siapa tuh. Walaupun kawan-kawannya dan juga di belakangnya itu mempersalahkan pemerintahan yang ada pada saat itu. Tapi ujungnya apa? Nerimo kan? Masa sebagai seorang negarawan mengeluarkan pidato seperti itu? Itu Bu bukan pidato namanya Bu, itu namanya curhat sakit hati. Nah kan jadi harusnya itu Partai Merah ini introspeksi dan evaluasi gitu kan dari kejadian-kejadian yang sudah gitu kan, jangan hanya karena kalah di Jawa Tengah ya jadi berbuntut panjang seperti ini sehingga menyalahkan sana sini juga gitu kan, meragukan institusi kepolisian ya. Dan tak hanya itu, Bang Deddy Sitorus juga mengeluarkan statement yang menyakiti masyarakat Jawa Tengah ya, yang menyebut Jawa Tengah sekarang adalah kandangnya bansos. Ya rakyat kecil mah lebih pilih bansos lah, karena kan kita juga perlu makan gitu kan, tak bisa munafik kita ya, kita butuh duit juga, kita butuh makan gitu kan. Lagian juga Jawa Tengah waktu masih dipimpin oleh PDIP kan gak jadi apa-apa, malah terdaftar dalam urutan provinsi termiskin. Nah mungkin sekian, sekali lagi Ujang ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di next video.